bahwa bumi ini ternyata Nuke itu suhunya terus naik. Ya, betul. Apa yang disebut dengan climate change kan gitu. Bahkan dunia sudah wanti-wanti melalui pendekatan riset yang dari berbagai termasuk juga PBB ya dan juga badan-badan atau institusi-institusi riset dunia yang kredibel itu menggarisbawahi jangan sampai suhu bumi itu naik lebih dari 2 derajat Celcius. Seperti apa Mas? Karena banyak banget nih Betul perusahaan-perusahaan sekali. tambang ilegal yang bandel Nah. akhirnya merusak tatanan alam Indonesia. Bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gimana memberantas mafia-mafia tambang itu seperti ini? Tugas Ya. bebannya berat sekali untuk Betul Mas Sugeng. sekali. Nah, kalau memang Anda berani memangkas subsidi salah sasaran itu, Ya. nah ini kan uangnya bisa langsung menaikkan derajat dan gaji jutaan guru honorer di Sekali. Indonesia. Persis itu. Yang Bagaimana Mas Sugeng? Nah, tetapi per tahun 2008 produksi minyak kita terus namanya natural decline, setiap tahun turun kurang lebih 10%. Kenapa Alamiah. Mas Sugeng? Ya iya, namanya barang di perut bumi diangkat kan lama-lama juga Habis. Lama-lama habis, itulah penurunan alamiah. Yap. Maka ikhtiar lain dilakukan, bukannya tidak dilakukan. Nah, kalau tadi Ya. terkait dengan zero emission atau Nah. transisi energi hijau ini, nah ini gimana nih menurut Mas Sugeng? Ya. Dampaknya seperti apa? Betul Apakah sekali. nanti listrik untuk rakyat ini bayarnya harus tagihannya lebih mahal Jadi kah? begini. Atau seperti apa Mas? Sahabat penjaga harapan, kita bertemu lagi bersama saya Nuke Azwita di sini. Ada yang cukup menarik pada tema kita di episode kali ini. Kita akan membahas tentang tambang, transisi energi dan juga nasib buruh di Republik Indonesia. Tema ini memang sengaja kita angkat untuk merefleksikan atas dinamika besar yang sedang kita hadapi di Indonesia. Di satu sisi, kebutuhan akan energi dan pembangunan ekonomi yang terus meningkat, dan di sisi lain, tuntutan akan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta perhatian terhadap sektor pendidikan ini menjadi fondasi masa depan. Dan untuk membahas tentang tema besar kita pada hari ini, Nuke pastinya tidak sendiri karena sekarang Nuke sudah bersama dengan Sugeng Suparwoto selaku Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI. Mas Sugeng, apa kabar hari ini, Amin, Mas? alhamdulillah sehat walafiat Mbak Nuke. Semangat ya Mas. Amin. Semangat terus. Semangat dong, ini vibes-nya menular soalnya, biar semangat. Mas, ini ada hal menarik. Kita kan tema besarnya hari ini tambang, energi, dan juga guru. Tapi sebelumnya, Nuke pengen tahu dulu dong, bisa ceritakan nggak awal mulanya nih sebelum menjadi di Senayan, ya. Dengar-dengar ini kan sudah pernah jadi Ketum IKA UNJ. Iya. Ini aktif di dunia pendidikan juga. Ya. Ya kan? Bisa ceritakan dulu nggak sekilas tentang Mas Sugeng? Iya, jadi memang perjalanan hidup sungguh luar biasa. Saya bersyukur waktu itu kuliah di IKIP ya, waktu itu, dan menjadi UNJ. Saya menyelesaikan S1 di UNJ, yakni jurusan Teknologi Pendidikan. Tetapi dalam dunia profesi saya di Media Group, dan saya selain waktu itu diawali sebagai jurnalis, lantas menjadi pemimpin redaksi juga. Saya pernah pegang TPI, pernah di Metro TV dan sebagainya. Lantas ada divisi baru di Media Group itu. Jadi ada divisi migas, dan kebetulan alhamdulillah saya dipercaya dan mengerjakan sebuah proyek migas, yakni menjadi pemegang participating interest di Blok Cepu. Dan ini memberi pelajaran yang sungguh luar biasa, sehingga saya terlibat langsung dalam proses-proses pengambilan keputusan di sektor migas. Baik menyangkut technical, menyangkut EPC, namanya Engineering, Procurement, and Construction, maupun dalam hal budgeting, pembiayaan. Sehingga itulah saya dengan bekerja di korporasi yang migas itu, maka saya terus mendalami di dunia migas karena tuntutan profesi. Dan ternyata luar biasa, menantang sekali, dan saya belajar. Prinsip hidup saya adalah learning by doing, belajar sepanjang hayat juga.
long life education. Nah, ini kan Dan sekarang kata juga Chong masih Kiong. kuliah seperti Iya. katanya. Luar Saya biasa. tadi jadi S1 di UNJ dan saya S2 saya di Teknik Perminyakan Universitas Trisakti dan sekarang terus merangkak untuk belajar betul. Saya sedang menyelesaikan program doktoral di ITB jurusan Teknik Perminyakan juga. Nah ini luar biasa nih, Ya, karena itulah. kan dari jurnalis juga tadi Ya, awalnya betul. dengar, terus sekarang terjun bahkan di Senayan pun menjadi Ya. Wakil Ketua Komisi 12 Ya, yang jadi menaungi tentang gak jauh-jauh dari kuliahnya sekarang. iya, betul sekali. Jadi alhamdulillah tahun 2019 saya pertama mencalonkan anggota DPR RI dari Dapil 8 Jawa Tengah, yakni Banyumas dan Cilacap. Ya. Dan alhamdulillah terpilih. Bahkan waktu itu saya langsung jadi Ketua Komisi 7, membidangi energi, sumber daya mineral, Oh, iya, investasi, dan BRIN waktu di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan syukur alhamdulillah tahun 2024 kemarin saya mencalonkan lagi jadi anggota DPR RI dan saya kepilih dan sekarang saya menjadi wakil pimpinan atau wakil ketua Komisi 12 yang membidangi energi, sumber daya mineral, investasi dan lingkungan hidup. Nah, inilah dinamika hari ini sungguh luar biasa terjadinya perang di Timur Tengah sangat-sangat menantang bagi bagaimana kemandirian energi di Indonesia dan apalagi Pak Presiden Prabowo bahkan targetnya adalah swasembada energi dan inilah komisi yang juga membahas hampir tiap hari persoalan-persoalan ini. Ini menantang sekali Ya, karena saya betul ingin melihat pandangan dari Mas Sugeng. Ini kan Anda berhadapan sekarang dengan isu-isu triliunan rupiah nih Mas. Betul. Bernegosiasi dengan para menteri-menteri, Ya. bos migas ya. Ya, Kita betul. tahu di Indonesia Ya. migas ini sangat-sangat basah sekali Mas ya. Dan Betul. para taipan tambang-tambang raksasa. Namun bagaimana gitu loh Ya. Mas Sugeng bisa menjaga intelektualisme. Integritas. Yes, sekaligus. integritasnya Betul sekali. Mas Sugeng bisa berjuang di pusaran energi dan oligarki pastinya di Indonesia. Betul sekali, dunia pertambangan baik itu pertambangan mineral, Ya. yaitu menyangkut ada nikel, ada Betul. batu bara, ada tembaga, ada timah, ada boksit dan sebagainya, tambang-tambang besar dan juga di migas ini sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di struktur APBN kita, memang dunia pertambangan inilah yang di PNBP pendapatan negara bukan pajak terbesar Betul, proporsinya. betul. Jadi memang sangat-sangat strategis. Disinilah karena kami di DPR DPR kan ada 3, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Sebagaimana tadi Mbak Nuke tekankan, betul dalam hal itu memerlukan kemampuan teknikalitas, intelektualitas, dalam bahasa umumnya sering kemampuan-kemampuan teknokratis, tetapi sekaligus integritas. Itu dia. Ini dituntut betul. Kenapa? Kebijakan-kebijakan di dunia pertambangan tadi juga menyangkut tentang kemaslahatan lebih luas. Secara umum, praktek pertambangan ditekankan menjadi 3 hal. Environment, social, and governance. Kan itu. Nah, baik itu pertambangan mineral seperti saya kemukakan tadi dan juga bagian dari pertambangan di migas di sektor hulu migas. Nah, dalam konteks yang lebih besar kita memperhatikan aspek tadi environment. Kenapa? Kita sadar bahwa pertambangan itu adalah yang tidak terbarukan biasanya, maka akan habis. Maka kita harus juga ingat bahwa potensi pertambangan hari ini atau kekayaan pertambangan atau sumber daya alam kita dan juga harus kita peruntukkan untuk anak cucu kita. Itulah perlunya sustainability dalam hal environment tadi, keberlanjutan. Nah, dalam pada itu yang lebih luas dalam konteks sustainability, kita tidak berdiri atau tidak hidup di ruang kosong. Bahwa bumi ini ternyata Nuke, itu suhunya terus naik. Ya, betul. Apa yang disebut dengan climate change kan gitu. Bahkan dunia sudah wanti-wanti melalui pendekatan riset yang dari berbagai termasuk juga PBB ya dan juga badan-badan atau institusi-institusi riset dunia yang kredibel itu menggarisbawahi jangan sampai suhu bumi itu naik lebih dari 2 derajat Celcius. Kalau itu terjadi, maka terjadilah pencairan kutub utara dan kutub selatan dan juga katakanlah
di dunia-dunia lain kayak misalnya di kawasan Everest itu akan mencair kalau sampai. Dan kalau itu terjadi maka terjadi bencana ekologi yang sungguh luar biasa. Maka dunia semua mencegah apa yang sering kita sebut dengan net zero emission. Dunia menggarisbawahi di tahun 2050. Dan itu semuanya dalam bingkai yang lebih besar. Kesepakatan dunia itu dulu ditandatangani apa dengan Paris Agreement. Dan Indonesia di tahun 2015 menandatangani Paris Agreement dan undang-undangnya sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Masing-masing kita punya namanya NDC, National Determined Contribution, yakni kontribusi kita untuk menekan emisi. Maka tadi dalam praktek pertambangan pun kita adalah orientasinya bagaimana menekan emisi serendah-rendahnya. Jadi tata kelola pertambangan yang baik tadi seperti ESG, Environment, Social, and Governance. 3 aspek ini harus menjadi penekanan kita. Sehingga tercermin di mana? Tercermin di misalnya RKAB, Rencana Kerja Anggaran dan Belanja untuk Pertambangan. Dengan berbagai syarat rinci yang itu tercantum di Undang-Undang Minerba. Nah inilah yang misalnya apa? Perlunya ada jaminan reklamasi, adanya rencana kerja reklamasi, adanya juga jaminan tutup tambang. Jadi bahkan di Undang-Undang Minerba itu jelas. Konsekuensi pertambangan harus dengan reklamasi 100%. Itu tercantum di Undang-Undang Minerba. Bahwa betul pelaksanaannya mungkin kurang ini kurang itu, itulah yang menjadi tantangan kami di Komisi 12, maka itulah fungsi pengawasan. Kami selalu mengawasi pertambangan-pertambangan di dunia manapun di Indonesia ini. Kami datang ke Freeport, kami datang ke Kalimantan, kami datang ke Sulawesi, di mana di situ titik-titik pertambangan dengan didampingi siapa? Dengan didampingi Kementerian Lingkungan Hidup. Karena lingkungan hiduplah yang punya parameter-parameter tentang pelanggaran pertambangan misalnya, menyangkut tentang tata lingkungan, kualitas air, kualitas udara, dan sebagainya. Nah, itu seperti apa Mas? Karena banyak banget nih perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang bandel, akhirnya merusak tatanan alam Indonesia. Persis sekali, itulah fenomena tambang ilegal. Per tahun 2025 maka kami mendorong agar pertambangan ilegal ini ditata. Susah nggak Mas? Sangat susah. Kenapa? Karena sudah menjadi realitas sosial, sudah menjadi bagian hidup integral oleh saudara-saudara kita. Kan nggak mungkin kita hapus begitu saja, kan sudah menyangkut hidup mereka. Katakanlah yang mengais-ngais misalnya perak misalnya atau timah ya, timah di Bangka Belitung. Nah itu banyak sekali tuh Mas. Saya melihat sendiri bekas-bekas tambang itu. Dan juga berbagai hal, misalnya di batu bara, apa yang disebut kita sering praktek pertambangan ilegal, apa disebutkan koridor, ada yang lebih besar lagi, misalnya dokter dokumen terbang, gitu macam-macam betul. Istilah di pertambangan, misalnya dokumen terbang, bahwa dia menambang tidak pada dokumen yang seharusnya di menyalahi aturannya dan sebagainya. Nah, gimana memberantas mafia-mafia tambang itu seperti ini? Tugas bebannya berat sekali untuk Betul sekali. Jadi Komisi 12, dulu Komisi 7 bekerja sama dengan APH, Komisi 12 aparat penegak hukum adalah tadi mereview bersama dengan ESDM apakah betul ini memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik. Dengan juga didampingi Kementerian Lingkungan Hidup, ada gakumnya, luar biasa lingkungan hidup itu dan sebagainya. Dan alhamdulillah akhir ini sudah penertiban di berbagai tempat dan sebagainya. Memang ada pertambangan ilegal yang lain yang dilakukan oleh masyarakat umum atau masyarakat tanda kutip masyarakat kecil lah katakanlah demikian. Baik di migas kan juga kita dengar tiba-tiba terjadi ledakan atau letupan di daerah tertentu. Nah inilah kita tertibkan apa disebut dengan pertambangan rakyat. Jadi sesuatu yang sudah menjadi fakta sosial kemasyarakatan tadi, masyarakat sudah menggantungkan hidupnya dari pertambangan yang notabene itu adalah ilegal, itulah maka kita tanda kutip kita legalkan dalam bentuk pembentukan korporasi, baik itu koperasi maupun melalui BUMD, ada peraturan pemerintah yang
keluar tahun 2025 yang lalu. Di bulan Juli ada peraturan pemerintah tentang tata kelola pertambangan rakyat untuk misalnya di dunia migas kan kita seperti tahu selain ada namanya idle well atau sumur yang sudah ditinggalkan oleh operatornya lantas ditambang oleh rakyat dan juga pertambangan yang rakyat yang ngebor maka akan dilegalkan dan sekarang konsolidasi organisasinya terus berjalan. Nanti didampingi oleh expert, baik oleh SKK Migas maupun oleh K3S atau kontrak karya yang ada di situ. Misalnya ada Pertamina, ada yang lain. Jadi rakyat yang menambang itu tata kelolanya didampingi. Jadi legal. Tidak seperti jadi legal. Nanti legal itu ingat ya. Bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi memang diatur oleh negara segala sesuatunya. Jadi legal dalam bentuk koperasi, dalam bentuk misalnya perusahaan-perusahaan daerah, melalui Perusda maupun BUMD atau BUMDes kalau di tingkat desa. Betul. Nah itulah jadi tata kelolanya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang sering kita dengar. Dan juga tidak terjadi limpahan lingkungan yang luar biasa besar. Apalagi kalau ngebor minyak itu kan kemana-mana limbahnya dan sehingga bisa mencemari merugikan dan alam seterusnya. juga kan Pak. Betul sekali. Nah ini berarti dengan legalnya yang tadi Bapak bilang menjadi legal kan ini bisa menjadi roda ekonomi yang berputar untuk masyarakat setempat seperti itu. Walaupun dampaknya tadi. Nah makanya dengan didampingi oleh K3S, baik itu misalnya Pertamina, oleh SKK Migas, dan juga oleh operator yang dekat di lingkungan setempat, misalnya ada Chevron, ada Exxon, ada BP Tangguh, ada yang swasta yang lain, misalnya Medco. Nah dia mendampingi tata kelolanya, sehingga lingkungannya itu tidak seperti yang liar seperti hari ini. Termasuk tata lingkungannya, jadi pertambangan rakyat, tetapi tidak mencemari lingkungan. Dan juga di situ ada yang jauh lebih penting adalah tentang keselamatan kerja. Seperti hari-hari ini kita dengar tiba-tiba meledak di hutan mana karena ngebor maka meninggal sekian. Nah itulah yang terjadi. Itu yang kita cegah. Baik, selanjutnya Mas Sugeng. Ini kita kalau berbicara soal subsidi, hilirisasi, mafia, ini banyak kue APBN. Oh betul sekali. Nah, negara ini kan bisa membakar ratusan triliun rupiah setiap tahun ya untuk subsidi BBM dan listrik yang memang faktanya sekarang kita lihat sering dinikmati oleh orang-orang yang tidak seharusnya menerima. Nah, sebagai pimpinan Komisi 12 sekaligus pendidik karena pernah menjadi IKUNJ, tidakkah Anda geram Mas melihat ini gitu? Nah, kalau memang Anda berani memangkas subsidi salah sasaran itu, nah ini kan uangnya bisa langsung menaikkan derajat dan gaji jutaan guru honorer di Indonesia. Persis itu. Bagaimana Mas Sugeng? Itu yang sering saya pikirkan baik secara individu dalam kepentingan yang lebih luas kita di Komisi 12. Sebenarnya kita bicara tentang apa sih subsidi itu? Subsidi itu adalah untuk mempertahankan atau menaikkan daya beli masyarakat betul. Yang mendapat subsidi sudah barang tentu. Klasifikasinya siapa yang mendapat subsidi adalah saya kira sudah dirumuskan yang masyarakat yang tidak mampu atau usaha kecil yang memang mau kita dorong. Nah itulah yang penerima subsidi. Tetapi hari ini yang kita subsidi apa? Yang kita subsidi hari ini adalah barangnya. Sehingga turun harga barang, tetapi lantas turun harga barang itu bisa memberi peluang untuk terjadinya berbagai hal penyimpangan di masyarakat. Contoh, LPG 3 kg, subsidinya itu secara akumulatif sampai 103 triliun di APBN tahun 2026 ini. Begitu besarnya. Bayangkan LPG 3 kg itu harga di tingkat konsumen, di tingkat masyarakat yang mendapat subsidi itu adalah kurang lebih satu tabung, namanya tabung melon itu yang isi 3 kg. Itu harganya ditentukan dalam harga eceran tertinggi masing-masing kabupaten. Kalau di Pulau Jawa paling tinggi 20.000 per tabung. Artinya 1 kilo berapa itu kan? Nggak sampai 7.000. Di luar Jawa mungkin ada yang 21 dan sebagainya. Tapi tidak jauh dari itu.
Bayangkan subsidi setiap kilonya itu kurang lebih di situ hari ini dengan harga hari ini kurang lebih 10.000 subsidinya. Subsidinya setiap kilonya. Artinya kalau sekarang karena dari Pertamina itu belinya itu hanya kurang lebih 4.000. Yeah. Disubsidi kalau dengan harga sekarang kurang lebih 10.000, berarti 14.000. Mestinya harganya kurang lebih 50 sekian ribu tuh 3 kilogram itu. Tabung gas 3 kg. Tetapi sampai masyarakat yang disubsidi kan hanya 21. Artinya ada 22. Subsidi kurang lebih 30.000 rupiah. Sementara tabung yang tidak disubsidi, yang itu warnanya pink, yang 5,5 kg, dan yang 12 kg warna biru, itu kan tidak disubsidi. Hari ini kan naik kemarin, sampai kurang lebih harganya di harga sudah 18 ribuan per besar sekali, jadi 223.000 kalau tidak salah per 12 kilo. Bisa dihitung saja. Tadi sementara kalau ini hanya 20.000. Jadi 5 tabung 3 kg kalau dioplos menjadi 12 kg itu 5 kali 20.000 itu harganya baru 100.000. Dioplos menjadi 12 kg dengan harga menjadi 223.000. Berapa itu untungnya? 223.000. Maka itulah memberi peluang untuk mengoplos. Nah, inilah yang sering terjadi. Tapi Pertamina sebagai korporasi yang mendapatkan tugas menjalankan fungsi public service obligation, dia juga melakukan upaya dengan misalnya barcode My Pertamina. Di samping itu kami terus mengawasi, bekerja sama dengan, karena menyangkut distribusi itu juga melibatkan namanya BP Migas atau BPH Migas. Badan hilir ya, itu BPH Migas yang menyangkut tentang apa yang terjadi di penyaluran. Itu sering sekali menemukan memang terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Tetapi dalam 5 tahun terakhir sudah sangat menurun. Ketika 5 tahun, 7 tahun yang lalu ketika saya memimpin Komisi 7 itu masih tinggi sekali kebocoran di tingkat bawah. Jadi ketepat sasarannya tuh hanya 47%. 53%-nya bocor ke seperti tadi Mbak Nuke sampaikan, jatuh ke masyarakat yang tidak berhak. Ini LPG saja. Belum BBM. Kan BBM ada Pertalite yang sekarang dijual masih 10.000 dan tidak naik kan gitu. Ada solar subsidi, ada nah, secara total subsidi energi itu menyangkut tentang BBM, listrik, LPG 3 kg adalah 209 triliun di APBN. Nah, memang listrik cukup besar juga, kurang lebih 104 triliun di 104 triliun betul di APBN, termasuk untuk listrik desa. Nah, inilah yang terus-menerus kita cermati agar subsidi jatuh kepada yang berhak. Seperti sampaikan tadi, bagaimana tantangan kita membangun, termasuk adalah saudara-saudara kita, guru, gaji jutaan guru honorer yang tanda kutip agak tertatih-tatih, bukan tanda kutip, memang sudah tertatih-tatih dan sebagainya. Maka kita menjadi marah betul. Kalau sering operasi yang dilakukan aparat hukum menemukan oplosan di mana-mana, bahkan paling terakhir misalnya solar subsidi diselewengkan, ditimbun dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita karena memang moral hazard itu ternyata masih berkembang di masyarakat yang memang oknum-oknum ya, yang memang itu merugikan negara dalam konteks, terlebih dalam konteks keadilan. Nah, inilah yang menjadi bagian fungsi DPR, fungsi Komisi 12 adalah fungsi pengawasan. Betul. Jadi bagaimana kita mengawasi agar subsidi betul-betul tetap tepat sasaran. Karena kalau kita lihat sekarang banyak sekali yang mengantri BBM subsidi malah mobil-mobil mewah. Nah, tapi sekarang sudah jauh berkurang. Bahwa masih ada oknum 1-2, tapi kalau sekarang karena sudah ditentukan, bahkan karena situasi krisis sudah dibatasi, setiap mobil meskipun itu subsidi katakanlah sehari hanya sekian liter. Ingat Mbak Nuke, ini situasi krisis ini sungguh luar biasa. Betul, Mas Sugeng. Kita bisa gambarkan meskipun yang tampak di depan adalah diblokirnya Selat Hormuz ya, karena intervensi Amerika yang sungguh jahatnya terhadap Iran dan sebagainya, dan Iran ternyata punya
kekuatan untuk bertahan dan sebagainya. Sehingga hari ini yang menjadi fokus dan menjadi tawar-menawar politik adalah bagaimana Selat Hormuz. Sementara Amerika memblokir di titik luarnya, sementara Iran, karena memang itu wilayahnya Iran, ada sebagaimana ketentuan UNCLOS ya, bahwa itu memang pantainya Iran, katakanlah demikian, maka inilah yang terjadi. Dari akibat perang kurang lebih sebulan yang berlangsung sebulan lebih kemarin itu, produksi OPEC pun menyusut kurang lebih 8 juta barrel per hari. Itu jadi dampaknya memang luar biasa. dampaknya luar biasa selain menaikkan harga. Nah, jadi gini Mbak Nuka, di APBN kita apa disebut dengan ICP, Indonesia Crude Price, itu kan harga minyak rata-rata yang ditetapkan hanya $70 per barrel. Tetapi dalam 2 bulan terakhir ini harga minyak rata-ratanya sudah $102 per barrel. Artinya naik kurang lebih $32 per barrel. Sementara di satu sisi dolar kita juga naik kan gitu, rupiah kita tertekan sehingga di APBN tuh harga dolarnya tuh ditetapkan 16.500, tetapi aktual hari ini di angka kurang lebih 17.000. Jadi ada selisih 500. Jadi istilahnya double hit. Kita BBM-nya harganya naik karena dengan ukurannya dolarnya juga naik. Inilah yang juga menekan di APBN kita, di fiskal kita, keuangan negara kita, di APBN, termasuk dipastikan naiknya subsidi BBM. Seperti yang saya kemukakan tadi kan, subsidi energi totalnya, tapi plus kompensasi, karena ada energi BBM itu yang ditanggung dulu oleh Pertamina, baru nanti setiap tahunnya akan dibayar oleh, tapi tidak masuk dalam APBN sebagai subsidi. Jadi total subsidi dan kompensasi di APBN tahun 2026 itu kurang lebih 409 triliun. Tadi kan subsidi energi 209 triliun. Ada kompensasi 200 triliun lagi. Intinya sama. Nah, dengan naiknya harga BBM ini pasti akan naik, dan kami hitung sedemikian rupa diperkirakan sampai hampir 700-an triliun atau 650 triliun, naik kurang lebih hampir 100%, hampir ya. Karena apa? LPG seperti saya kemukakan tadi, kita ini sebagai bangsa bersyukur, kita ini ekspor LNG, liquefied natural gas, tetapi kita impor LPG, liquefied petroleum gas. Untuk kebutuhan rumah tangga tadi LPG, ada LPG 3 kg, ada LPG 5,5, ada LPG 12 kg. Nah, LPG kita adalah impor. Semula salah satu sumbernya adalah dari Qatar, dari Kuwait, dari Bahrain, dari Timur Tengah, tapi beberapa waktu lalu kalau dalam rangka apa disebut dengan trade balance, Amerika minta agar impornya dari Amerika. Tapi ada persoalan teknis, yakni pengapalan dari Amerika itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi kurang lebih 43 hari dan sebagainya. Nah, inilah tantangan kita, bagaimana ketahanan energi, terlebih khusus LPG 3 kg dan LPG yang lain sudah menjadi urat nadi kehidupan rumah tangga. Kan begitu? Maka sekarang bagaimana mengadakan barang itu? Di samping harganya yang naik. Nah, inilah yang kita diskusikan, bagaimana agar APBN kita tetap tahan menghadapi guncangan. Karena apa? Dari satu sisi ada juga apa yang disebut dengan windfall profit. Kenapa? Karena harga ekspor komoditas kita juga naik. Betul. Nah, inilah yang kalau kita hitung, kita konsolidir, dan lantas kita dengan Departemen Keuangan, dengan Kementerian SDM melihat bagaimana antara capital inflow dari hasil ekspor dan capital outflow dari impor kita. Kan capital inflow itu adalah uang masuk dari hasil apa? Dari hasil ekspor kita. Salah satunya termasuk ada investasi, namanya capital inflow. Dan juga ada capital outflow. Dia dari mana? Adalah dari impor, biaya impor dan sebagainya. Dan juga ada problem-problem di pasar modal, misalnya terjadi pelarian modal dan sebagainya. Ini kita konsolidir, dan setidaknya menurut Menteri Keuangan dan juga kami melihat dengan Kementerian SDM, kita memang relatif tahan. Tetapi memang tidak mudah mengatasi persoalan ini. Nah, inilah setiap hari yang menjadi kami di Komisi 12 berpikir tentang bagaimana
persoalan-persoalan kemasyarakatan menyangkut hajat hidup orang banyak ini itu dia, tetap Mas harus Ugo. kita bisa penuhi secara baik tanpa harus. Nah, tanpa harusnya kan tanpa harus keuangan negara yang babak belur. Itu. Kan ujung-ujungnya kalau lantas babak belur mau tidak mau lantas misalnya utang, Betul. kan toh akan menjadi juga tanggung jawab anak cucu kita juga. Bebannya ya. Beban juga. Inilah yang kita pikirkan. Nah, mungkin ya kemarin kan pemerintah karena setelah melalui perhitungan luar biasa, maka BBM non subsidi kan sudah naik. Menyangkut tentang Pertamax Plus, tentang Pertamax kan tidak naik. Pertamax Plus ada dan sebagainya sudah naik. Itu untuk mengkompensir memang biaya impor dan biaya produksi yang naik. Mau tidak mau. Mau tidak mau karena dinaikkan. harus dinaikkan. Dan mohon maaf sekali lagi, bukan berarti kita senang dengan beban masyarakat ya. Tidak, Komisi 2. Tetapi kita harus realistis juga bahwa energi dalam hal ini BBM ini memang ada harganya. Keuangan negara sampai hari ini tetap menahan. Artinya pemerintah tetap menahan, jangan sampai menjadi beban masyarakat kecil. Khususnya BBM subsidi dan LPG hari ini tidak naik, LPG 3 kg ya. Nah ini apa? Semata-mata agar beban masyarakat tidak terimbas dari krisis yang luar. Tetapi harga faktanya memang naik. Harga crude atau minyak mentah seperti saya kemukakan tadi. Harga rata-ratanya ICP menjadi ICP, Indonesia Crude Price pun rata-ratanya menjadi 102 dolar per barrel. Padahal di APBN hanya 70 dolar. Artinya naik 32 dolar. Sangat berasa. Sangat tinggi. Indonesia hari ini impor BBM setiap hari 1 juta barrel. Kenapa? Karena konsumsi BBM-nya adalah 1,6 juta barrel, sementara lifting minyak dalam negeri atau produksi yang dikuasai oleh pemerintah, dikuasai negara itu hanya 600.000 barrel per hari saja. Jadi defisit 1 juta barrel itulah yang kita impor. Impornya dari berbagai sumber, dari Timur Tengah yang sekarang sedang konflik, Selat Hormuz ditutup, kita juga untung bisa dari impor dari Afrika, ada Afrika Barat Daya, dan juga kita impor dari negara-negara lain menyangkut tentang crude dan produk. Ingat, kita itu impor minyak mentah sekaligus juga impor dalam bentuk minyak sudah jadi minyak. Seperti tadi, konsumsi BBM kita adalah 1,6 juta barrel per hari. Satu barrel adalah 159 liter. Nah, kalikan. Sedangkan kemampuan kita sendiri atau lifting minyak kita hanya 600.000 barrel. Maka sangat tidak mencukupi. Sangat tidak mencukupi. Pertanyaan, katanya kita kaya raya minyak, kaya dan sebagainya. Betul. Kita sempat memproduksi luar biasa, produksinya sampai 1,5 juta barrel waktu itu, konsumsinya hanya 600. Bahkan kita menjadi negara pengekspor minyak. Bahkan Indonesia waktu itu zaman Pak Subroto pernah menjadi sekjen OPEC kan gitu. Nah, tetapi per tahun 2008 produksi minyak kita terus namanya natural decline, setiap tahun turun kurang lebih 10%. Kenapa, alamiah. Mas Ugo? Ya iya, namanya barang di perut bumi diangkat kan lama-lama juga habis. Lama-lama habis, itulah penurunan alamiah. Maka ikhtiar lain dilakukan, bukannya tidak dilakukan. Tapi ingat, memang di industri migas di hulu itu adalah sebuah industri yang membutuhkan modal besar, teknologi, dan juga kemampuan sumber daya manusia yang bagus gitu. Nah, investasi ini, makanya perlu diciptakan ekosistem yang baik agar investasi di hulu tetap berkembang. Sebab kalau tidak, ya itu tadi, kita natural decline akan terus menerus, akan turun setiap tahun. Kalau turun 10%, bayangkan. Maka itulah ikhtiarnya dilakukan di hulu adalah satu, melakukan eksplorasi. Untuk apa? Untuk menemukan cadangan baru dan mempertahankan cadangan yang sudah ada. Nah, itulah penting gitu loh, menemukan cadangan. Nah, kalau tadi terkait dengan zero emission atau transisi energi hijau ini, nah ini gimana nih menurut Mas Sugeng? Dampaknya seperti apa? Betul Apakah sekali. nanti listrik untuk rakyat ini bayarnya harus tagihannya lebih mahal? Jadi kah? begini, Atau seperti apa, Mas? Betul sekali. Nah, sekali lagi kita harus sadarkan ke masyarakat bahwa energi itu ada biayanya.
Kan gitu. Memang betul bahwa segala sesuatunya tetap harus diukur, tetap bagi pemerintah, bagi kami dan fungsi anggaran, tetap bagaimana biaya itu tidak membebani masyarakat kan. Tetap menjadi bahkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi namanya energi itu. Nah, tadi menyangkut tentang transisi energi seperti saya kemukakan tadi. Kita kalau terus-menerus tergantung fossil fuel. Fossil fuel itu apa? Minyak, gas dan batu bara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaharui. Satu, seperti tadi, di minyak saja namanya natural decline akan terus turun. Betul. Kita bersyukur punya cadangan batu bara cukup besar. Hari ini setelah ditambang sekian tahun, misal produksi yang lalu tahun 2025 adalah 790 juta ton setahun. Nah, sekarang total kurang lebih proven reserve-nya batu bara itu masih 38 miliar ton. Kalau diproduksi kurang lebih setahun 700 juta ton, maka bisa untuk kemungkinan 50 tahun lagi. Batu bara. Tetapi batu bara kita itu kategorinya rendah. Sehingga kalau dibakar langsung menjadi energi primer di kelistrikan, itu polutif. Nah, bersyukur sekali lagi kita punya batu bara. Sehingga sekarang itu total listrik yang 102 gigawatt. 1 giga itu adalah 1000 mega ya. Jadi 102 gigawatt itu 67%-nya adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Di mana batu baranya dari dalam negeri kan gitu. Bahkan batu bara itu ada 2 kebijakan yang kami kawal di Komisi 12 dulu, Komisi 7 adalah ada namanya DMO, Domestic Market Obligation, dan DPO, Domestic Price Obligation. Jadi wajib bagi penambang batu bara 25%-nya untuk kepentingan dalam negeri. Tidak boleh 100% diekspor. Kenapa? Seperti tadi bunyi, bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk kepentingan itulah tadi 69% PLTU batu bara itulah yang sehingga listrik kita hari ini relatif murah di tingkat negara ASEAN sekalipun dibandingkan dengan sumber yang lain, misalnya sumbernya gas atau renewable energy. Renewable energy, transisi energi sudah tidak bisa ditolak. Ini persoalan waktu saja. Karena batu bara juga akan habis, minyak juga akan habis, gas juga akan habis. Maka kita perlu segera masuk renewable energy. Itu disebut dengan transisi energi. Nah, tadi kan Mas Sugeng bilang ini akan menjadi manfaat untuk masyarakat. Kembali lagi. Tapi faktanya hari ini kita lihat tidak, Mas Sugeng. Ini hanya dinikmati banyak segelintir mafia tadi yang saya bilang. Imbasnya ke masyarakat mungkin tadi Mas Sugeng bilang 25% itu harus tidak boleh diizinkan untuk diekspor. Seperti itu. Nah, untuk kenapa kesejahteraan masyarakatnya sendiri atau warga Republik Indonesia sendiri. Tapi kita bisa melihat saat ini itu tidak terjadi. Jadi begini. Kemanfaatan tambang itu di samping apa yang disebut dengan trickle down effect bagi masyarakat sekitar langsung, tapi kan dia dipungut pajak dan non pajak, pendapatan negara bukan pajak. Masuk di mana? Masuk di APBN. Nah, jadi gitu. Jadi tadi yang 25% itu untuk kepentingan PLN dan PLTU yang lain yang oleh IPP namanya. Nah, menjadi murah karena apa? Karena batu bara. Kalau enggak, listrik kita tinggi sekali. Betul. Nah, itulah salah satu kemanfaatan batu bara untuk kepentingan listrik. Untuk kepentingan lain, tambang batu bara itu kan dikenain pajak dan non pajak, pendapatan negara bukan pajak, yang masuk di APBN. Karena kita menganut sistem negara kesatuan, maka semua kembali ke pusat dulu, baru didistribusikan, ada transfer daerah, ada APBN untuk departemen, dan konstitusi kan mengamanahkan 20% APBN harus untuk pendidikan. Nah, nanti kita masuk di masalah. Nah, itu dia pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke pendidikan, ini ada yang menarik, Pak Mas Sugeng ini kan sekarang di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih. Nah, di posisinya di Partai Nasdem. Betul.
Nah, ini sering dipertanyakan sama publik ini kan, terutama dalam urusan kebijakan strategis seperti energi dan tambang. Apakah Nasdem di parlemen saat ini itu adalah mitra kritis yang siap menjegal misalkan kalau ada yang salah atau pendukung penuh stempel kebijakan presiden, Mas Sugeng? Oh iya, jadi gini, posisi Nasdem dalam pemerintahan ini, Nasdem adalah koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya saja Nasdem tidak mengambil eksekutif atau menteri. Kenapa? Karena Nasdem tidak punya hak moral atau hak etis politik. Kenapa? Tidak ikut berkeringat, tidak ikut berdarah-darah menjadikan Prabowo Gibran. Nasdem waktu itu mencalonkan Pak Anies Baswedan dengan wakilnya adalah Caimin kan gitu. Maka yang punya hak untuk duduk di kementerian adalah partai-partai koalisi yang menjadikan Pak Prabowo Gibran. Nah itulah, tetapi Nasdem berkomitmen bagaimana agar pemerintahan ini sukses. Karena suksesnya pemerintahan ini adalah suksesnya masyarakat. Karena politik Nasdem adalah politik kebangsaan yang mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat. Jadi begitu. Dalam tahap berikutnya, nah ketika waktu itu kompetisi, ya kita kompetisi melalui legislatif dan juga melalui pilpres, kan begitu. Alhamdulillah Nasdem naik 10 kursi. Nah meskipun Pak Anies tidak jadi, biasa itu kalah menang. Jadi setelah itu kita shake hand, kita berangkulan dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Kita support beliaunya agar sukses. Nah, dan sebagainya. Tetapi Nasdem tidak mengambil jatah menteri. Dan kita menghormati penyusunan menteri atau kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Nah, ini kok jadi ke politik. Sedikit, nah, Mas. Ini terima kasih. Ini kok Mbak Nuke menyinggung ke situ biar masyarakat juga paham. Loh, kenapa kok Nasdem kenapa? Nggak ada di kabinet. Koalisi atau betul. Nggak ada di kabinet. Nasdem adalah koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi tahu diri, tidak mengambil jatah menteri atau tidak. Singkat kalau ditawarkan. Itu sekali lagi hak prerogatif presiden. Siap. Begitu. Siap. Kita balik lagi bersinggungan dengan IKUNJ kembali. Balik lagi ke dunia pendidikan. Betul sekali. Iya kan, jadi. Nah ini bagaimana kalau IKUNJ dan kampus pendidikan yang lainnya bisa beradaptasi agar lulusannya itu tidak hanya menjadi penonton atau kuli di perusahaan asing. Jadi gimana caranya Mas, lulusan-lulusan ini bisa masuk membawa teknologi solar panel atau baterai EV yang sekarang kan kendaraan listrik lagi menjamur di Indonesia. Dan juga seperti apa kelak nih kalau Mas Sugeng masa jabatan di DPR RI ini sudah berakhir. Dan juga di IKUNJ berakhir. Warisan apa yang ingin Mas Sugeng tinggalkan kepada alumni atau mungkin untuk khususnya anak-anak muda di Indonesia? Betul. Jadi transformasi sosial atau apapun bentuknya, dan itu sudah disadari para founding fathers kita bahwa kemerdekaan itu kan untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betapa strategisnya pendidikan. Dan semua kalau kita merefer dari pergulatan bangsa-bangsa yang akhirnya hari ini dalam posisi sosial ekonomi baik dan sebagainya, saya kira semua sangat tergantung dari dunia pendidikan. Dan sebetulnya kami di orang-orang politik sudah menyadari bahwa misalnya lantas di konstitusi kita kan sudah dipertegas 20% APBN harus untuk pendidikan. Itu eksplisit dan itu mandatori sifatnya. Sehingga dalam APBN misalnya di APBN tahun 2026 sejumlah 3.780 triliun, itu 20%-nya adalah untuk pendidikan. Hanya saja memang kadang-kadang di breakdown lebih lanjut kepentingan-kepentingan lain lantas berbagai hal, termasuk kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak langsung menyentuh dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat dunia pendidikan kita adalah menyangkut tentang tadi baik berupa kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang membutuhkan ketekunan, membutuhkan strategi yang konsisten agar tercapai tadi konteks tadi. Baik dalam infrastruktur pendidikannya, infrastruktur fisik dan non-fisik, yakni menyangkut tentang kebijakannya,
yang menyangkut tentang pelaku-pelaku di dunia kependidikan, baik itu manajemen sekolahnya maupun dan utamanya guru maupun dosen, itu harus menjadi bagian integral satu kesatuan kebijakan tentang bahwa target kita akan merebut masa depan dengan kurang lebih kriterianya begini. Bagaimana Mbak Nuka kita saksikan hari ini? Yang ini sebenarnya kesempatan besar bagi Indonesia untuk lantas tanda kutip merebut masa depan dunia. Kita dulu mengandalkan katakanlah seolah-olah Barat ya, kultur Barat atau Amerika itu adalah misalnya itu dengan kultur yang luar biasa. Dia menemukan teknologi dan sebagainya, bahkan sering menjadi standar moral. Tapi hari ini sama sekali tidak. Kalau kita lihat perang, bagaimana Amerika membunuh sedemikian rupa, luar biasa masyarakat sipil, perempuan, anak-anak, dan sebagainya. Semua menutup mata, sehingga padahal itu orang-orang pinter. Itu adalah hasil-hasil kampus-kampus hebat di Amerika sana. Inilah luar biasa dunia begitu terjadi semacam demoralisasi, penurunan moral yang sangat drastis. Bahwa pendidikan harus menjadi pusat dari segala pusat kebijakan. Tanpa itu saya kira pengalaman kita tidak menafikan hari ini kita relatif maju lah ya. Kita sudah bisa makan sehari 3 kali, tetapi dalam konteks kompetisi global kita termasuk yang terbelakang. Sehingga seperti sampaikan tadi, kita tidak bisa mengolah karunia Allah dalam berupa sumber daya alam yang bagus. Seperti tadi disebut ada baterai EV kita sekarang pakai. Padahal namanya baterai, baik baterai untuk mobil maupun baterai energy storage system, itulah bahan bakunya tuh dari Indonesia sebagian besar. Pak. Adalah nikel, itu menyangkut 70% dari baterai itu adalah nikel, ada kobalt, ada yang lain-lain, ada timah, ada tembaga dan sebagainya. Hanya satu kita dengan teknologi hari ini yang belum punya, tetapi kita sebenarnya punya, mau kita terus, namanya litium. Litium bisa kita gali dari, ternyata itu juga ada di panas bumi kita, di geotermal kita. Jadi panas bumi kita selain mengangkat panas uap untuk menggerakkan turbin, bisa ditangkap ternyata mengandung litium. Nah ini kan terus-menerus perlunya tadi sistem pendidikan termasuk dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang kita dibutuhkan. Memang kita harus kuat di pengembangan teknologi di energi. Karena pertarungan dunia selain pangan dan air, dan itu sudah menjadi fokus kita bersama, adalah energi. Energi sebagai bangsa yang mau maju membutuhkan tentang energi. Pertarungan dari segala pertarungan ujungnya nanti adalah perlu namanya Battery Energy Storage System atau BESS. Yang itu kita punya modalitasnya, kita punya nikel. Maka kami di Komisi 12 sudah mulai stop, jangan terlalu menghambur-hamburkan nikel yang dari ore lantas menjadi konsentrat, lantas menjadi hanya sebatas NPI, nickel pig iron, dan nikel mate sudah diekspor. Maka sekarang ada yang disebut dengan hilirisasi, itu harus menjadi end product, menjadi industrialisasi. Siap, Mas. Nah, sekarang sedikit Mas, ya. Sebagai kita menutup episode kali ini, harapan deh sedikit singkat pesan Mas Sugeng untuk anak-anak muda di Indonesia biar tidak pesimis melihat sudah ada kerusakan lingkungan. Betul. Mahal biaya pendidikan. Gimana sih Mas anak muda nih mau percaya kalau kita nih masih bisa punya masa depan yang cerah Mas? Singkat Mas. Terima kasih Mbak Nuka. Jadi begini, anak-anak muda semuanya, ayo, siapa lagi kalau nggak kita gitu. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan luar biasa sumber daya alam. Betul mungkin tidak memuaskan hari ini tentang tata kelolanya, tetapi itu tanggung jawab kita. Jangan justru karena dianggap misalnya masa depan gelap. Tidak. Kita ada tantangan yang menjadi tantangan kita. Dan kita untuk maju, kemampuan-kemampuan sumber daya yang ada kita sangat besar untuk kita bisa maju. Kita masih punya dunia pertambangan, kita punya sumber daya manusia, kita punya musim yang bagus, kita punya lahan yang subur, kita punya juga geotermal,
di mana kita ring of fire itu pada dasarnya adalah ring of energy. Bayangkan itu. Dan kita punya vulkanik, gunung-gunung vulkanik yang terus-menerus memberi kesuburan kita dan seterusnya. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita yang dilahirkan di bumi Indonesia ini. Dan memang betul, pendidikanlah terus-menerus belajar dan belajar. Long life education, belajar sepanjang hayat. Jadi learning by doing, sambil kerja terus belajar. Sehingga apa? Kita menemukan titik optimal dari kemanfaatan mengelola sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial. Nah, ini penting. Jadi optimis, banyak kok tantangan. Jadi kita tidak boleh pesimis. Kita masih bisa maju. Nggak ada istilah kata terlambat. Perlu kebersamaan, kebersatuan kita. Nah, memang betul itu memerlukan ekosistem bagi anak-anak muda, mau Gen Z, mau Gen Z dan sebagainya itu agar tetap optimis. Maka betul di level-level kami yang sekarang katakanlah saya di legislatif, ada yang di eksekutif, harus terus mengembangkan diri juga dengan tetap mempertahankan integritas. Jangan korupsi. Kalau korupsi inilah yang membuat lemes anak-anak muda. Kalau kita pada korupsi. Saya kira itu. Setuju Mas, itu garis bawahi. Jangan korupsi, berantas mafia, tambang dan migas dan lain-lainnya di Indonesia. Karena itu bentuk korupsi yang lain itu, mafia tambang itu. Oke, Mas Sugeng, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, Nuke. Banyak insight yang baik yang saya dapat hari ini, wawasan juga buat sahabat-sahabat penjaga harapan. Sehat terus Mas, sukses. Amin. Kita kawal bersama ya Mas, untuk ini Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Jadi anak-anak muda di Indonesia masih bisa memiliki harapan masa depan yang cerah. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Sugeng, sahabat penjaga harapan. Kebijakan energi memang harus berpijak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Jangan lupa transisi energi juga perlu dipahami sebagai peluang, bukan ancaman bagi masyarakat. Pendidikan dan energi ini merupakan dua sektor strategis yang nantinya harus saling terhubung, dan kepemimpinan yang berintegritas diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Saya Nuka Azwita, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode dari podcast Penjaga Harapan. Tetaplah menjadi penjaga harapan untuk bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.